Seorang pimpinan rumah tahfiz di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga mengetubuhi 4 orang santrinya. Ironisnya aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah tahfiz yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah tahfiz yang diduga disetubui oleh pimpinan sekaligus guru tahfiz di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri, setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang, kemudian korban saat melakukan perlawanan, sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma News melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pencurian rumah kosong yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Pelaku berhasil menggasak sejumlah barang berharga dalam rumah hingga mobil truk secara bertahap. Berniat sembunyi dari polisi, namun polisi lebih jeli dan Dian Yuliato pun harus keluar dari tempat persembunyiannya di kolong tempat tidur. Pria 21 tahun warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka ini ditangkap karena mencuri di rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah kosong itu ditinggal pemiliknya dan pelaku mencuri di rumah itu secara bertahap sejak Desember tahun lalu. AC dulu berapa kali? AC, itu dulu AC. AC kakek siapa? AC aku sendiri. Lah sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual di forum lewat itu online Pak. Selain mengambil 4 mesin pendingin ruangan, pelaku juga mencuri keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu dan mobil truk. Akibat pencurian itu korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari rumah pelaku, polisi menemukan narkoba jenis sabu, 4 timbangan digital, selang pipet yang disembunyikan pelaku. Alhamdulillah, apa kita amankan? Tim Kelambit yang dipimpin oleh Aibtu Nanang, Bang Adul, bisa tolong ikut dulu. gabung dengan Polsek Pemali, berhasil mengamankan pelaku pencurian curat ya di wilayah Polsek Pemali dengan kerugian lumayan ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pencurian di rumah kosong dengan kepemilikan narkoba. Dari Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana Yus melaporkan. 2 dari 3 komplotan pelaku copet yang kerap melancarkan aksinya di pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali diringkus polisi. Bersama barang bukti ponsel yang baru saja dicuri, kedua pelaku digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Kedua pencopet ini saling bantah tuduhan mencopet di pusat perbelanjaan modern Panakukang, Sulawesi Selatan. Mereka tidak mau disalahkan mencopet telepon genggam milik pengunjung pusat perbelanjaan modern. Lestari alias Ayu ini merupakan residivis kasus pencopetan dan pernah ditahan beberapa kali di Mapolsek. Barang hasil mencopet dijual dan uang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sementara Suci alias Sube merupakan teman Lestari saat menjalankan aksinya. Meski saat dipertemukan keduanya saling membantah. Lakukan 3 orang sama Sube, Aca, Sube sama Aca ke rumah pergi jemput Kak. Baru langsung jalan ke Panakukan, di Panakukan langsung Kak masuk. Ada HP ambil Aca, saya ararai. Polisi sudah mengamankan 2 dari 3 pelaku copet di Kabupaten Goa. 2 pencopet ini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk tersangka seluruhnya ada 3, namun baru 2 orang yang kami amankan. Yang satu
masih dalam pencarian kami atau dalam pengembangan kami setelah penunjukan oleh dua temannya yang sama-sama melakukan penyidikan. Dua pencopet menjalani penahanan di Mapolsek Panakukang. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, News melaporkan. Pemirsa, Polda DIY membongkar praktik penipuan umroh dan haji furoda senilai belasan miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pemilik biro umroh yang telah menipu ratusan korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menangkap Indri Dapsari, 46 tahun pemilik biro umroh PT Hasanah Makna Safari. Tersangka diduga melakukan penipuan umroh dan haji furoda senilai 14 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai lebih dari 300 orang. Para korban dijanjikan berangkat umroh pada bulan November 2024 hingga April 2025 dengan membayar paket kelas bisnis antara 33 hingga 48 juta rupiah. Namun mereka tidak jadi diberangkatkan sementara tersangka menghilang serta kantornya tutup. Dari tangan pelaku, polisi menemukan dokumen 11 paket perjalanan haji furoda pada bulan Mei hingga Juli. Selain menipu jemaah umroh, tersangka juga melakukan penipuan investasi pembelian tiket pesawat umroh dengan kerugian 1,2 miliar rupiah. Kembali lagi, Mas, kami melakukan penyidikan berdasarkan laporan. Berdasarkan laporan, ada beberapa jemaah umroh yang kemudian dijanjikan berangkat, tidak berangkat. Sampai waktu yang ditentukan tidak berangkat. Kini polisi masih mengembangkan kasusnya karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Polisi mengimbau warga yang menjadi korban penipuan agar melapor ke Polda DIY. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kebakaran hebat kembali melanda permukiman padat penduduk di Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, meski ratusan warga langsung bahu-membahu melakukan pemadaman secara manual, namun banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah sulit untuk dikendalikan. Kobaran api seketika membesar dan melumat sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga yang panik bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api dengan terjun ke dalam kali. Meski warga telah berusaha keras melakukan pemadaman secara manual, namun banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah tak mampu dikendalikan. Diketahui api tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah dan langsung membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah lainnya. Pokoknya itu kita nggak tahu, ya kan? Itu nggak tahu kompor, nggak tahu listrik, pokoknya judulnya ada api aja. Ada ledakan gitu Bu? Ada suara ledakan atau gimana? Pokoknya langsung api. Itu langsung api. Belum diketahui pasti jumlah rumah yang terbakar dalam peristiwa kali ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza, diserahkan pihak kedokteran forensik di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kepada keluarga. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun ini dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas mantan pramugari sebuah maskapai swasta ini terungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati kepada ibu kandung Aulia Belinda. Terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pemeriksaan ini kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan sebagai persatu. Jenazah Aulia selanjutnya langsung dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berusia 28 tahun itu akan dimakamkan di kampung halamannya di Sanggalak Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Daniel Misayangbati, iNews melaporkan. 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
Masih ada 9 jenazah lainnya yang masih menunggu proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati. Pemirsa, 3 korban kebakaran Glodok Plaza memang telah diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan 3 inisial nama, yaitu Zuhi F. Raja, kemudian Aulia Belinda, dan juga Oshima Yukari. Untuk Zuhi dan Aulia memang sudah dibawa pulang oleh keluarga dan disemayamkan di daerahnya. Kalau Zuhi di Pekanbaru, kemudian untuk Aulia di Makassar. Sementara untuk 1 jenazah lainnya telah teridentifikasi, yaitu Oshima Yukari, akan dibawa pulang oleh pihak keluarga, tepatnya pada malam hari ini, di mana sang ibu dari pramugari BBN Airlines ini akan terbang dari Hong Kong menuju ke Indonesia, dan nantinya untuk Oshima Yukari ini akan dimakamkan di Wonosari. Sebagai informasi pemirsa, masih ada 9 kantung jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi oleh tim dokter forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk proses identifikasi ini tentu memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan untuk jenazah yang didapatkan dari Glodok Plaza ini sudah banyak yang terbakar hangus dan juga seluruh tubuh tidak utuh. Artinya memang untuk proses identifikasi memerlukan waktu yang lama, sehingga dari pihak dokter forensik sendiri juga telah mengumpulkan 30 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang mengaku kehilangan anggota keluarganya saat kebakaran di Glodok Plaza. Kita doakan bersama untuk proses identifikasi ini segera selesai, 14 korban yang dinyatakan hilang dapat ditemukan, kemudian juga dapat diidentifikasi, akhirnya nanti bisa dimakamkan di kediamannya. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Dipenadi Ayus melaporkan. Sebuah kereta api yang melaju dari arah timur dihentikan paksa oleh para pekerja yang tengah lembur memperbaiki rel. Rel yang selesai diperbaiki kembali diterjang banjir susulan hingga perlintasan terpaksa ditutup. Kereta stop. Relnya longsor lagi. Para pekerja dari PT KAI yang tengah menyelesaikan perbaikan rel kereta api yang rusak di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, berusaha menghentikan laju kereta api yang datang dari arah Surabaya menuju Semarang. Pasalnya, batu balas dan sak pasir penahan rel kereta api yang baru saja selesai diperbaiki kembali jebol dan hanyut terbawa banjir susulan. Akibat kejadian, jalur perlintasan yang sudah selesai diperbaiki dan telah diaktifkan kembali terpaksa ditutup karena material yang menyangga rel kereta api hanyut diterjang banjir susulan. Sementara untuk para aktivitas pekerja dihentikan untuk sementara. Karena jebol itu perbaikan kemarin dialas dan itu batu kereta itu hilang semua. Dan berarti perjalanan kereta api itu saat ini seperti apa? Perjalanannya ya berhenti, nggak bisa. Ya? Sungai Tuntang kembali meluap pada Jumat malam disebabkan intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Gubuk selama beberapa jam. Akibatnya banjir susulan pun menerjang sejumlah desa di sekitar lokasi tanggul Sungai Tuntang. Warga kemudian bergotong royong membuat tanggul darurat guna menghambat datangnya banjir yang mulai memasuki desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Anyus melaporkan. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jenazah korban longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Sejauh ini tim SAR telah menemukan 23 jasad korban longsor. Proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan masih berlangsung hingga Sabtu kemarin. Petugas menggunakan bantuan anjing pelacak mendeteksi korban yang tertimbun di bawah material tanah longsor. 2 jenazah yang tertimbun reruntuhan beton dievakuasi petugas gabungan di Desa Kasimpar, Petung Kriono. Data terakhir sudah 25 korban meninggal dunia yang dievakuasi dari lokasi longsor. Sementara 1 orang masih dalam pencarian. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India. Prabowo kemudian bertolak ke makam Rajghat Memorial untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi.
Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India dalam agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, New Delhi di India Sabtu. Yang disambut Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Prabowo kemudian bertolak ke makam Rajghat Memorial untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi di makam Rajghat Memorial, New Delhi. Usai peletakan karangan bunga, Prabowo menaburkan bunga di makam dan mengheningkan cipta. Prabowo juga mengisi buku tamu dan menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, sambut libur panjang Imlek 2025, warga Jakarta dan sekitarnya rupanya banyak yang ingin bepergian ke Bandung. Ya, hal ini nampak dari antrian calon penumpang kereta cepat Wus Sabtu kemarin. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta cepat Wus di Halim, Jakarta. Antrian calon penumpang yang berangkat dari stasiun KCIC Halim pun mengular sejak pagi di gerbang pengecekan tiket. Momen libur panjang ini memang dimanfaatkan pengunjung untuk berwisata ke kota Bandung. 170.000 tiket keberangkatan disediakan dari 24 Januari hingga 29 Januari 2025. Tiket keberangkatan sejak Sabtu pagi hingga malam hari pun terjual dengan okupansi keberangkatan kereta api sekitar 90%. Seluruh pengguna jasa kereta Wus juga diimbau untuk tidak membuang tiket begitu saja, karena bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan promo di 23 destinasi wisata di Bandung dan Karawang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, bambu pembongkaran pagar laut di Tangerang ternyata tak hanya dijadikan sebagai barang bukti. Usai mendapatkan izin, para nelayan menjadikan bambu-bambu tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat, mulai dari gubuk nelayan hingga penangkaran kerang hijau. Bambu bekas bongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ternyata dimanfaatkan para nelayan sekitar menjadi sesuatu yang berguna. Bambu-bambu tersebut digunakan untuk membuat tambak kerang hijau hingga gubuk. Usai mendapat izin dari Kementerian KKP, bambu tersebut ternyata tak semuanya dijadikan sebagai barang bukti, melainkan sisanya diperbolehkan untuk diambil nelayan. Alhamdulillah udah hampir 200. Hampir 200. Iya, alhamdulillah. Cuman 3 hari. Nikmatin aja udah badan cuma sehat. Sama capek, udah pegel. Kini hampir 2.000 bambu telah dikumpulkan nelayan dan diletakkan di dermaga Tanjung Pasir. Mereka juga mengungkapkan jika pembongkaran pagar laut memudahkan dan memberikan kenyamanan para nelayan untuk kembali berlayar. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Nah, Mega sudah masuk ke musim libur Isra Mi'raj dan juga Imlek. Betul. Mungkin ada yang pengen berlibur ke Jakarta aja kali ya, nggak usah jauh-jauh kali ya. Betul. Tentunya ini bisa juga bercengkrama dengan keluarga juga, dengan teman. Nah ini bagi Bre dan juga teman-teman bisa berkunjung ke satu tempat ini. Ada yang menarik juga, yaitu Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi salah satu referensi destinasi wisata Anda. Ini dia atraksi air mancur yang bisa dinikmati pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan air mancur yang diiringi lagu ini sudah dinyalakan sejak pagi hari untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung khususnya anak-anak pun antusias melihat air mancur menari yang berada di tengah danau Archipelago Taman Mini. Atraksi ini tentunya bisa dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya. Karena ini sih, karena orang-orang pasti udah pada keluar kota semua ya. Jadi kita pengen stay di Jakarta biar lebih tenang gitu aja sih. Nyari tempat yang outdoor ya buat anak-anak, karena kan kayaknya di Jakarta jarang tempat outdoor. Betul. Kalau di sini kan karena kendaraannya itu kan diparkir di depan ya. Jadi kan sekeliling sini kan nggak terlalu banyak kendaraan. Betul. Kalaupun ada mungkin yang listrik. Jadi kan kayaknya aman aja buat anak-anak. Betul.
Selain untuk berwisata dan berolahraga, para pengunjung juga dapat menikmati kereta gantung, museum, rumah adat Nusantara, dan juga bazar festival pecinan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno, iNews melaporkan. Ancol ini masih menjadi favorit destinasi wisata di Jakarta. Ya, di sana nanti kan bisa ada banyak sekali atraksi ya, Betul. terutama Dufan itu bisa memberikan beragam atraksi menarik untuk pengunjung, mulai dari misalnya untuk mengadu adrenalin dan juga mungkin bisa bersenang-senang bersama keluarga. Seru sekali. Pemirsa, di perayaan Imlek tahun 2025 ini banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi long weekend ini untuk berkunjung ke berbagai tempat termasuk Dufan Ancol. Dan dari tadi saya memantau bahwa banyak sekali aktivitas di Dufan Ancol ini, mulai dari performance atau penampilan dari robotik, kemudian juga penampilan barongsai dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah wahana-wahana yang ada di Dufan, salah satunya adalah kora-kora. Dan saya ingin berbincang dengan salah satu pengunjung yang memilih untuk menaiki wahana kora-kora ini. Hai Mbak, siapa namanya? Via. Mbak Via dari mana nih? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi datang ke sini sama siapa Mbak Via? Sama saudara-saudara. Ada berapa orang? Ada 8 sama saya. Oke, dari semua wahana yang ada di Dufan, apa favoritnya? Itu kereta misteri tadi. Nah, ini memilih kora-kora, emang udah yakin berani? Enggak. Enggak juga sebenarnya. Cuma ikut-ikut saudara aja. Tapi senang ya datang ke Dufan ya. Kenapa memilih Dufan? Karena belum pernah ke Dufan juga, jadi saya pilih Dufan buat liburan hari pertama. Wah, jadi ini pertama kali ya? Iya. Oke, kita akan coba sebentar lagi naik kora-kora bareng sama saya ya? Boleh. Oke. Dan pemirsa, seru sekali, dan saya juga udah gak sabar untuk menaiki wahana kora-kora ini. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga dari luar kota datang ke Dufan untuk merayakan long weekend di perayaan Imlek 2025. Dari Jakarta, saya Aya Nufus, beserta juru kamera Indra Purnama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Latihan gabungan pemberantasan perompak digelar Bakamla bersama Japan Coast Guard di Teluk Jakarta. Gelaran latihan untuk menjaga keamanan teritorial sekaligus mencegah kejahatan maritim. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kapal Camara 504 milik Bakamla RI yang saat ini akan menuju ke kapal Marore 322 untuk melakukan sesi latihan gabungan antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan Japan Coast Guard yang berlokasikan di Teluk Jakarta. Patroli pengejaran terhadap sebuah kapal mencurigakan dilakukan Badan Keamanan Laut Nasional bersama Japan Coast Guard di Teluk Jakarta. KN Pulau Marore 322 menjadi kapal patroli yang digunakan Bakamla, sementara Japan Coast Guard menggunakan kapal klasik Setsu bersenjata lengkap. Saat mendekati sasaran, kapal speedboat dikeluarkan dari masing-masing kapal beserta pasukan. Alhasil terduga pelaku berhasil diamankan. Namun aksi pengejaran ini merupakan bagian dari simulasi latihan gabungan terhadap kapal pelanggar hukum di wilayah perairan Nusantara, mulai dari pencurian ikan hingga tindak perompakan. Kegiatan latihan yang pertama, tapi kita beberapa kali latihan sudah melaksanakan kegiatan yang sifatnya gabungan dengan melibatkan US Coast Guard, Singapore Coast Guard, Japan Coast Guard secara bersama-sama. 今、海上保安庁とあとバカ村の方は協力の覚書を結んでおり、その覚書に基づいて訓練を開始しています。 Sementara KN Pulau Marore 322 yang berisikan 61 kru merupakan salah satu kapal andalan Bakamla. Kapal patroli ini memiliki persenjataan yang mumpuni dalam menjaga perairan Nusantara dengan sistem navigasi canggih. Baik, untuk persenjataan kami memiliki meriam 30 Axelsan yang berada di haluan, kemudian 12,7 yang berada di wing bridge kanan dan wing bridge kiri anjungan. Yang pertama digunakan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian apabila eskalasi meningkat, terjadi sesuatu yang membahayakan kapal sendiri, kami harus memiliki izin atau authority dulu terhadap penggunaan senjata melalui pimpinan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Letkol Bakamla Putra Sitanggang atas waktunya. Terima kasih. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan komandan kapal. Tentunya diharapkan dengan adanya kerjasama ini mampu meningkatkan pengamanan dari perairan di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Zulkarnain, iNews melaporkan.